Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة Bapak-bapak, saudara-saudara yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita pada pagi hari ini untuk berkumpul di rumahnya, untuk mengingat perintah-perintahnya dan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mentadabburi Al-Qur'an, mempelajari isinya, mengetahui hak-hak Allah yang harus kita tunaikan, yang mana merupakan tujuan dari hidup kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita ini majlis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, telah kita bahas mengenai khabar syirik wa wujud tahdhir min tajallub bil asbabnya, bahaya-bahaya syirik dan kerusakan-kerusakannya, dan kewajiban kita untuk memperingati orang-orang dari bahaya syirik tersebut agar untuk menjauhi uslub-uslubnya atau hal-hal, menjauhi hal-hal yang mendatangkan kesyirikan. Yang telah kita bahas kemarin yaitu mengenai lafaz-lafaz yang sering keluar dari lisan kita atau sebagian orang yang sebenarnya itu adalah lafaz-lafaz syirik. Lalu berlebih-lebihan untuk mengagungkan kuburan, lalu menjadikan kuburan-kuburan tempat-tempat ibadah, lalu sholat ketika matahari terbit atau ketika matahari terbenam, yang mana itu merupakan sholat para penyembah matahari. Lalu berlebih-lebihan terhadap hak-hak Nabi SAW, selalu berlebih-lebihan dalam mengagung-agungkan Nabi SAW sehingga menempatkannya di tempat peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai kita ke pembahasan sebelumnya, pembahasan terakhir yaitu berlebih-lebihan mengagung-agungkan orang-orang saleh, baik itu orang-orang yang ahli ibadah maupun keturunan-keturunan Rasulullah maupun orang-orang yang dianggap pemuka-pemuka agama, berlebih-lebihan kepada mereka sampai menjadikan mereka adalah yang diikuti selain Allah Subhanahu wa taala dan yang diagungkan seperti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa menjadikan juga kepada kesyirikan.
Pada pertemuan pagi ini dengan izin Allah akan kita bahas bab selanjutnya, naqdu syubhatil musyrikin allati yata'allaquna biha fi tasdiri syirkihim fi tauhidil ilahiyah. Membantah syubhat-syubhat atau keraguan-keraguan yang ditebarkan oleh orang-orang musyrik yang bersangkut paut dengan pembenaran kesyirikan mereka dalam tauhid uluhiyah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, innahu bisababi rawaji syubhati wal hikayat allati dhalla biha aktsarun nas wa aduha adillatan yastaniduna ilaiha fi tabligh qalalihim wa syirkihim. Ada sebab-sebab yang ditebarkan oleh mereka dari syubhat-syubhat, keraguan-keraguan atau cerita-cerita yang sesat yang mereka jadikan sebagai dalil atau alasan untuk sandaran mereka dalam membenarkan kesesatan mereka dan kesyirikan mereka. Fakana la budda min kashfi zifaha wa bayanu butlaniha. Maka harus kita jelaskan dan kita singkap kepalsuan-kepalsuan mereka dan kebatilan-kebatilan yang mereka tebarkan. Nah, ini harus kita belajar, harus kita mengerti dan belajar biar kita tidak jatuh kepada syubhat-syubhat yang dilontarkan atau ditebarkan oleh orang-orang yang berbuat kesyirikan. Sebagaimana firman Allah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, liyahlika man halaka an bayyinah, agar hancurlah orang-orang yang hancur dengan atau di atas penjelasan. Wa yahya man hayya an bayyinah, dan hiduplah orang yang hidup di atas penjelasan. Jadi tidak ada orang yang nantinya datang pada hari kiamat berhujjah, saya tidak tahu ini syirik, saya tidak mengerti dahulunya ini syirik. Firman Allah, liyahlika man halaka an bayyinah, maka hendaklah hancur orang yang hancur di atas pengetahuan, di atas penjelasan, dan hiduplah orang yang hidup di atas pengetahuan. Maka harus kita tebarkan ilmu ini. Kalau orang tidak mau, tidak apa. Sebagaimana penjelasan pada pertemuan sebelumnya, kita harus tebarkan ilmu. Siapa yang punya kemampuan, kita tebarkan. Walaupun orang tidak mau, nggak apa-apa. Artinya ilmu ini sudah tegak, penjelasan ini sudah sampai. Maka hancurlah orang yang akan hancur di atas penjelasan. Dia sudah tahu. Kalau dia mau memilih jalan kesesatan, ya silahkan. Kita tidak punya kuasa atas hidayah, Allah yang punya kuasa. Tapi kita diwajibkan untuk menyebarkan ilmu ini, agar hancur orang yang hancur di atas penjelasan, dia sudah tahu, di atas ilmu. Dan orang yang hidup atau orang yang mengikuti kebenaran itu, dia mengikuti di atas ilmu juga, di atas penjelasan. Wa hadhihi syubhah minha ma huwa qadimun adla bihi al-musyrikuna min al-umamil sabiqati minha wa ma adla bihi al-musyrikuna fi hadhihi al-ummah. Dan syubhat-syubhatnya sebenarnya ini sudah menjadi syubhat musyrik-musyrik zaman dahulu, orang-orang musyrik zaman dahulu. Dan ini juga syubhat orang-orang yang berbuat kesyirikan pada zaman ini. Wa min hadhihi syubhat, dan syubhat-syubhat atau keraguan-keraguan yang ditebarkan mereka, awalan syubhatu takadu takunu musyrikuna baina tawaifil musyrikina fi mukhtalifil umami wa hiya syubhatul al-ihtijaj bima kana alaihi al-aba wal ajdad. Yang pertama syubhat mereka ini adalah ajaran bapak-bapak kami. Nah, coba Bapak, ini keluar dari lisan-lisan kaum muslimin juga. Sebagiannya yang mengikuti syubhat-syubhat orang musyrik ini. Zaman dahulu ketika Nabi SAW mengajak mereka
mengikuti kebenaran, mereka mengatakan yani wa idza qila lahum, kalau dikatakan kepada mereka yani ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, qalu wajadna ma alfaina aba'ana, kami mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan bapak-bapak kami, keluarga kami atau kakek-kakek kami. Ini syubhat orang-orang musyrik zaman dahulu. Ihtijaj bima kana alaihi al-aba' wal ajdad. Mereka berhujjah bahwasanya mereka mengikuti kebiasaan atau agama bapak-bapak mereka atau kakek-kakek mereka. Wa annahum warathu hadhihi al-aqidah khalafan an salaf, dan mereka mewarisi keyakinan-keyakinan ini dari orang-orang sebelum mereka. Kama qala Allah Ta'ala wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Begitulah mereka ketika kami utus, atau tidaklah kami utus kepada mereka di sebuah desa atau di sebuah negeri dari orang-orang yang memberikan peringatan kepada mereka, melainkan mereka mengatakan, orang-orang yang menyombongkan diri dari mereka mengatakan inna wajadna aba'ana, kami mendapati bapak-bapak kami sudah begini, kakek-kakek kami sudah begini, ala ummatin, dalam kebiasaan ini, dalam keadaan ini, wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami mengikuti jejak-jejak mereka. Nah, kalau dilarang kesyirikan, syubhat mereka itu salah satu. Syubhat pertama mereka ini adalah kebiasaan kakek kami, ini kebiasaan bapak kami. Wa hadhihi hujjah yarja'u ilaiha man ya'jizu 'an iqamati dalil. Ini adalah hujjah atau alasan orang yang tidak punya dalil. Tidak punya dalil. Kalau dikatakan kepada mereka ini kesesatan, ini kesyirikan, mereka mengatakan ini bapak kami sudah begini. Kita dibawakan ayatnya, dibawakan dalilnya, dibawakan sunnahnya, dijelaskan semuanya dari penjelasan-penjelasan yang datang dari wahyu Al-Quran maupun hadis. Mereka mengatakan ini kan sudah kebiasaan bapak-bapak kan, kakek-kakek kan. Wahia hujjatun da'idatun la yuqamu laha waznun fi suqil munadharah, dan itu adalah dalil yang sangat lemah, tidak pantas untuk dibawa untuk berdebat atau berdiskusi. Fa inna haula'i aba alladhi qalladuhum laysu ala huda. Sesungguhnya bapak-bapak mereka itu tidak di atas petunjuk. Kalau memang ada petunjuknya, mana? Atu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana dalilnya kalau benar? Hatu burhanakum, datangkan penjelasannya. Mana ada? Mana Al-Qur'annya? Mana hadis? Sebagian orang kalau diajak kembali ke Al-Quran atau ke hadis, memang antum paham Al-Quran, memang antum paham hadis. Ini sudah dari kiai-kiai kita dulu, dari kakek-kakek kita dulu, dari iya mana barangnya mana? Kalau kita tanya mana barangnya, nggak ada penjelasannya. Ini sudah begini dari zaman dahulu. Dan Al-Quran itu gampang sebenarnya, dipahami gampang. Tidak semua Al-Quran itu sulit, tidak. Sebagian besar Al-Quran itu mudah dipahami. Aqimus shalah, apa itu perlu penjelasan lagi? Aqimus shalah, dirikan salat. Apa harus pakai Imam Syafi'i lagi, harus pakai Imam Abu Hanifah lagi? Kadang-kadang sebagian orang menjadikan ulama-ulama terdahulu itu jadi dalil, tapi tidak mengerti hujah. Padahal perkataan para ulama zaman dahulu itu tidak semuanya juga sahih datang ke kita. Sebagaimana hadis tidak semuanya sahih. Perkataan ulama itu tidak semuanya sahih. Kalau sekarang kita jelaskan kenapa ini, misalnya pakai ritual yang tertentu, ritual yang tidak ada dalam agama kita, dalam penjelasan dalam Islam. Oh, ini memang begini, kita ada Syafi'i. Syafi'i dituduh.
Apa yang dilakukan pakai Syafi'i itu. Nanti azan di kuburan itu Syafi'i. Kapan Syafi'i yang di kuburan? Nanti di di dalam kuburan itu pakai lampu atau pakai apa? Ada di sini Pak? Tidak ada. Kalau di Jakarta saya ada, saya tinggal di Jakarta. Tetangga saya itu kalau ada yang meninggal itu dikasih lampu di ini. Nah, ini Syafi'i. Ini nggak ada dalilnya. Kalau ada anak-anak misalnya baru lahir itu temannya itu, saudaranya itu ditaruh sambil di rumah lalu dikasih kerangkeng gitu. Tahu? Ya. Ini Syafi'i itu yang jadi itu. Mau Syafi'i di mana? Mau Syafi'i nggak ada. Ini mengikuti kebiasaan bapak-bapak kita. Dan itu dianggap agama karena dia ada tatayul, ada sesuatu keyakinan. Kalau tidak begini nanti bisa sial. Kalau tidak begini nanti bisa terjadi hal-hal yang buruk kepada dia. Atau ini akan mendatangkan kebaikan yang besar. Itu kan hanya Allah yang punya. Tidak pantas kita untuk tatayul itu bisa jatuh kepada kesyirikan. Tatayul itu tahu tatayul. Tatayul itu orang Arab kalau keluar rumah dulu dia lihat burung sebelah kanan, berarti ini hari beruntung ini. Dia jalan ke pasarnya atau kemana kerja. Tapi kalau burungnya belok ke kiri, dia balik lagi. Ini bahaya. Ini akan terjadi sesuatu. Itu tatayul, ini syirik. Keyakinan syirik. Banyak di kaum muslimin, banyak. Kita aja nggak sadar. Contohnya misalnya apa? Ada yang tahu? Mungkin bisa kasih contoh keyakinan yang tidak ada. Nabrak kucing ya, bukan? Nah, ini kan terjadi bala atau apa? Kadang-kadang bajunya dibuka semuanya digelilit atau apa supaya. Terus apa lagi? Suara burung. Suara burung ya. Dengan suara burung dibilang ini akan ada kematian di sini. Padahal malaikat mau lebih tahu daripada kok dia lebih tahu. Ada malaikat mau. Kenapa dia lebih tahu? Ini keyakinan yang nanti bisa jatuh atau bisa mendekati kesyirikan atau bisa jatuh tatayul atau khurafat. Lalu Allah membantah, qala a'udzubikum bi ahda mimma wajadtum 'alaihi abaikum. Tidakkah kalian mau, kata Allah, mendapat petunjuk yang lebih benar atau lebih mendapat petunjuk daripada bapak kalian? Kenapa harus ikut bapak terus? Awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum 'alaihi abaikum. Apakah kalian tidak mau kami bawakan sesuatu yang lebih benar daripada bapak kalian? Tetap tidak mau. Walaupun benar tetap nggak mau ya. Yang penting ini sudah dari kebiasaan bapak-bapak kami dahulu. Ini syubhat-syubhat orang-orang musyrikin zaman dahulu, dan ini syubhat tersebar juga dari zaman ke zaman sampai hari kiamat begini orang. Karena Allah yang mengatakan ini dalam Al-Quran. Alasan-alasan mereka itu sudah diketahui oleh Allah, karena Allah yang menciptakan mereka. Allah yang menciptakan kita. Allah membantah kepada mereka, tidakkah kalian mau dibawakan sesuatu yang lebih benar, lebih dapat petunjuk daripada bapak kalian? Tetap tidak mau. Tetap ikut bapak ya. Jangankan ikut bapak, ikut ulama saja bisa syirik. Nah, ini bahaya nih. Takut dari ulama bisa syirik. Ikut ulama bisa syirik, bisa. Kata turun ayat kepada Nabi SAW, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah wal masih bin Maryam. Mereka menjadikan rahib-rahib, pendeta-pendeta mereka dan pemuka-pemuka agama mereka dan Isa bin Maryam menjadi Tuhan-Tuhan selain Allah. Lalu datang Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini dari Kristen juga awal, dia Nasrani juga. Ya Rasulullah, ketika dia sudah masuk Islam ini ceritanya, ya Rasulullah, bukan begitu. Kami tidak menjadikan pendeta itu Tuhan. Kami tidak menjadikan rahib-rahib itu Tuhan. Kata Nabi SAW, bukankah ketika mereka menghalalkan yang diharamkan Allah, kalian ikuti untuk menghalalkannya? Iya. Lalu mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, lalu kalian ikut mengharamkannya? Iya. Fadzalika ibadah. Itu ibadahnya.
Itu ibadahnya. Mengikuti yang diharamkan Allah, lalu dikatakan oleh ada orang ulama atau siapa menghalalkan. Bisa jadi dia salah atau bisa jadi dia sengaja, kita nggak tahu. Lalu kita ikuti ulama ini, lalu kita tinggalkan yang perintah jelas dari Allah SWT. Ini salah satu bentuk kesyirikan, syirkut ta'ah, kesyirikan dalam ketaatan. Kita tinggalkan perintah Allah demi mengikuti orang ini. Dan ulama itu nggak ada nggak salah. Ada ulama yang nggak salah? Nggak ada. Waktu lebih hebat dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada salahnya? Nggak ada. Mana ada ulama yang nggak salah? Waktu lebih hebat daripada Imam Ahmad. Semua ulama itu ada salahnya. Yang benar, kalau Allah, kalau Rasul. Kalau seandainya bertentangan perkataan Imam Syafi'i dari perkataan Allah dan Rasulnya, maka kita tinggalkan perkataan Imam Syafi'i, kita ikuti perkataan Allah dan Rasulnya. Jangankan dengan perkataan Allah, Imam Syafi'i sendiri perkataannya banyak. Ada qaulul qadim, ada perkataan lama, ada qaulul jadid. Nah, ini qaulul jadid ini bantah perkataan dia sendiri. Dia sendiri yang mengatakan, dia sendiri yang membantah. Perkataan Imam Ahmad kadang-kadang satu masalah itu bisa sampai 6 atau 7 masalah, 7 perkataan. Kata Imam Ahmad, kata para ulama, Imam Ahmad berdalil dengan khilafnya sahabat. Ada 7 sahabat yang mengatakan, maka 7 kali itu Imam Ahmad mengeluarkan pendapat. Kemudian banyak perkataan-perkataan para ulama. Yang jadi dalil bagi kita adalah kebenaran kalau Allah, kalau Rasul. Selama itu benar dari Allah dan Rasulnya, itu maksud tidak akan pernah salah. Tapi setiap orang yang berkata, baik itu para ulama, baik itu orang-orang pengajar atau ustadz dan lain-lainnya, kalau seandainya bertentangan dengan yang jelas datang dari Allah dan Rasulnya, maka mungkin beliau salah, ustadznya mungkin keliru, atau ulamanya salah. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan, idza sahhal hadis wa huwa madhhabi. Kalau seandainya hadis itu sahih, itu yang mazhabku. Lalu Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad, ya Ahmad, anta a'lamu bil hadis minni. Kamu lebih tahu, lebih banyak tahu hadis daripada aku. Karena Imam Ahmad hafalannya lebih banyak. Kalau seandainya kamu mengetahui hadis yang bertentangan dengan perkataanku, tolong sampaikan, biar aku rumah perkataannya. Ini dalam kehidupan Imam Syafi'i. Dia pengen merubah perkataannya kalau ada hadis yang bertentangan dengan perkataannya. Karena manusia biasa tidak bisa seluruh kehidupan Nabi SAW ada di kepalanya, tidak mungkin. Jadi kadang-kadang ada kelirunya. Maka kewajiban kita untuk tahqiq, meneliti. Kalau kita tidak bisa meneliti, kita ikuti ustaz-ustaz atau yang kita yakin dia tahu meneliti kebenarannya. Lalu kita bandingkan. Nah, kewajiban kita sebagai orang awam, kita mengikuti, atau kewajiban orang awam satu saja, mencari pengajar atau ustaz atau ulama yang kita tahu dia mengerti, membandingkan perkataan-perkataan atau mencari masalah. Kalau dia mengerti, maka kita cukup taklid kepada mereka. Kita tahu dia orang yang bertakwa, kita tahu dia orang yang berilmu, maka kita taklid kepada mereka. Salah satunya para ulama kita ma'ruf, seperti beliau ini, Syekh Shalih Al-Fauzan, masih hidup dia yang menulis kitab. Mufti ketuanya Mufti Saudi Arabia. Lalu selanjutnya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Allah berfirman, "Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun." Apakah mereka tidak tahu? Bapak-bapak mereka itu dulunya tidak tahu, dan bapak-bapak mereka dulunya tidak dapat petunjuk. Kenapa harus ikut bapak terus? Ikut nenek moyang terus. Wa qala awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Bukankah bapak-bapak mereka tidak memahami sesuatu dan mereka tidak mendapat petunjuk? Wa inna ma yakunu al-iqtida' bil aba' mahmudan idza kanu 'ala al-haqq.
Dan sesungguhnya mengikuti bapak-bapak itu atau nenek moyang itu boleh kalau seandainya itu di atas kebenaran. Nah ini tidak tercela juga semua yang mengikuti bapak-bapak itu tidak tercela juga. Tapi yang tercela kalau bapak kita atau kalau nenek moyang kita bertentangan dengan apa yang di Al-Quran dan hadis, lalu kita ikuti nenek moyang kita tinggalkan Al-Quran, kita tinggalkan hadis, maka ini tercela. Adapun selain itu maka bagus, boleh kita mengikuti bapak-bapak itu. Bahkan Islam itu mengajarkan kita mengikuti adat. Adat itu disuruh oleh Islam mengikuti. Kalau bapak-bapak baca di hukum usul fikih, salah satunya ada namanya bab al-adah muhakkamah. Adat itu ada hukum di dalam, mengikuti adat. Jadi kalau ada orang kebiasaan orang pakai peci di sini begini, maka kita ikuti begini. Ini sunnah di sini. Kalau di Arab mungkin pakai putra itu, kayak yang merah itu, khimar kan? Nah, maka itu sunnah juga di tempat mereka. Karena kenapa? Karena Nabi SAW mengikuti adat kaumnya. Makanya Nabi SAW pakai serban. Kenapa? Karena adat kaumnya itu. Ikuti adat kaumnya. Selama adat itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Nah, ada kebiasaan kita misalnya, ada kebiasaan kita. Kalau saya di kampung saya banyak, nggak tahu saya. Kalau masuk bangun rumah itu potong ayam. Ada nggak sih? Sudah jadi rumahnya. Rumah baru, meresmikan rumahnya. Ada sih nggak? Saya cuma di Padang. Kalau di sini apa ya? Mobil baru atau apa enggak? Nah, kalau di sini ke laut, saya lihat sudah ada. Pantai Selatan, potong juga ada yang untuk potong hewan di sini. Ya, atau di makamnya Mbah Priyo itu, potong. Itu syirik besar itu. Tapi kebiasaan bapak-bapak kita. Kalau saya di kampung saya kebiasaan itu, kalau bangun rumah nanti ditaruh pisang di atasnya itu, kalau nanti bawa undang orang lalu dipotong ayam. Ini syirik kan? Syirikul akbar ini, syirik besar. Kalau di sini di Pantai Selatan atau di kuburan saya tahu itu, saya lihat videonya juga. Mereka potong, ada potong kambing malah, potong kerbau. Sampai lumpur lapindo juga dipotongin kerbau, kerbau itu syirik besar itu. Walaupun itu juru kuncinya yang suruh, walaupun itu kebiasaan bapak-bapaknya. Kata Allah SWT, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Maka sembelihan itu hanya boleh dua. Satunya untuk sesembahan, yang keduanya untuk makan. Kalau untuk makan boleh, silakan dibunuh. Tapi itu pembunuhan, tapi boleh diizinkan Allah. Silakan dibunuh kalau untuk dimakan. Kalau tidak, yang kedua untuk sesembahan, untuk persembahan kepada Allah. Nah ini di Pantai Selatan itu sesembahan kepada siapa? Itu Allah nggak minta, nggak ada ayatnya Allah minta di situ. Kecuali Idul Adha ada ayat. Kecuali dam ketika naik haji ada dam, ada dipotong sembelihan. Tetapi ketika selain itu, ini sesembahannya darahnya bukan untuk Allah, disembelih bukan untuk Allah. Maka ketika orang yang meresmikan rumah itu dipotong atau dipotong di Pantai Selatan atau di Lumpur Lapindo atau kadang-kadang di jembatan angker di mana, itu sesembahan. Maka ini syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam kalau tidak bertobat. Syubhat yang kedua, ini penjelasannya panjang, mungkin kita singkat saja. Syubhat yang kedua selanjutnya, alladzi yudri biha ibadul kubur, al-yawm, yang banyak disampaikan atau ditebarkan oleh para penyembah kubur pada
hari-hari ini anna mujarrad nutqi bila ilaha illallah yakfi lidukhulil jannah. Sebagian mereka mengatakan cukup dengan orang mengatakan la ilaha illallah itu pasti masuk surga. Jadi siapa yang mengatakan la ilaha illallah katanya sudah pasti masuk surga. Benar ada hadis man la akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Benar juga ada hadis la ilaha illallah itu miftah jannah. La ilaha illallah itu adalah kunci surga. Tapi kata para ulama kunci itu ada giginya, ada syarat-syaratnya. Tidak sekedar perkataan saja, tapi harus dengan bukti dari amalnya. Jadi kalau mengatakan la ilaha illallah, semua juga mengatakan la ilaha illallah sekarang. Dukun juga mengatakan la ilaha illallah. Dukun itu kafir dalam Islam, musyrik kafir. Dukun, tukang sihir, mereka juga baca-baca mantra-mantranya pakai la ilaha illallah. La ilaha illallah, lalu dibaca-baca, setelah itu dimasukkan nama-nama jin. Di dalamnya saya pernah dapat dulu, awalnya memang ayat-ayat Al-Quran, lalu pakai hadis-hadis, pakai sholawat-sholawat, di tengah-tengahnya ada nama jin, sedikit saja. Tapi itu sudah membatalkan keislaman dia ketika dia menyembah dan mengagungkan jin tersebut. Biasanya nama-namanya nama-nama aneh yang tidak dipahami. Maka ini tidak sah keislamannya. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengatakan la ilaha illallah belum tentu masuk surga, belum tentu dia Islam. Kalau istilahnya di kita itu KTP. KTP-nya Islam itu sudah yakin saja kita Islam, tidak. Islam itu sebagian para ulama malah khilaf. Ada yang mengatakan kalau dia tidak sholat itu tidak Islam. Seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia kafir murtad, keluar dari Islam. Kalau kita ikut pendapat Imam Ahmad saja itu berarti yang di masjid ini dia tinggal aja. Kan di luar itu tidak tahu di mana ada sholat. Murtad, keluar dari Islam, kafir. Kalau Imam Syafi'i mengatakan harus ditegakkan hujjah dulu, harus ditegakkan hujjah, harus dihilangkan syubhatnya dulu, dan harus diperingatkan dulu oleh penguasa. Kata Syekh Shalih di sini, fa'inahu la yakfi, ini tidak cukup. Fa'inahu yaqulu la ilaha illallah mutamassikina bi dhawahir al-ahadits allati warada fiha anna man nataqa bi syahadatain harama 'ala an-nar. Mereka berpegang teguh bahwasanya dengan hadis yang mengatakan bahwasanya yang sudah membaca syahadat, dua kalimat syahadat, maka dia haram masuk ke dalam neraka. Wal jawab an hadhihi syubhah, dijawab oleh Syekh anna hadhihi ahadits laysat ala itlaqiha. Ini hadisnya tidak mutlak, tidak semuanya. Jadi tidak semua yang baca la ilaha illallah itu masuk surga, tidak. Tidak semua yang baca la ilaha illallah itu selamat dari neraka, tidak. Wa inna ma hiya muqayyad bi ahadits ukhra. Sungguhnya dia terkait dengan hadis-hadis yang lain. Ja'a fiha annahu la budda liman qala la ilaha illallah an ya'taqid ma'naha bi qalbi. Yang pertama, wajib harus bagi yang mengatakan la ilaha illallah, yang pertama harus dia yakini di dalam hatinya. Harus dia yakini benar-benar dalam hatinya. Yang kedua, setelah dia baca la ilaha illallah lalu dia yakini benar-benar di dalam hatinya, itu makanya orang munafik tidak masuk Islam. Walaupun dia sholat, walaupun dia sholat bersama kita, tapi dia musyrik, dia kafir. Dan dia lebih hina daripada orang kafir karena dia fiddakil asfali minan nar, kata Allah Subhanahu wa taala, di keram neraka paling bawah. Karena dia baca la ilaha illallah tapi dia tidak yakin. Itu aja bedanya orang munafik. Bahkan pada zaman Nabi SAW mereka sholat di masjid, sholat di masjid. Tapi Nabi SAW tahu nama-nama mereka, Nabi SAW tahu orang-orangnya, Nabi SAW tahu. Dia baca la ilaha illallah
dia sholat bersama kaum muslimin, tapi dia penduduk paling bawahnya neraka. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat munafik. Semoga Allah SWT tidak jadikan kita sebagai orang-orang munafik. Yang pertama, baca la ilaha illallah, lalu diyakini benar-benar dengan hatinya. Yang kedua, wa ya'mal bil muqtadah, lalu dia amalkan konsekuensi-konsekuensinya. Kalau dia baca la ilaha illallah, berarti dia ikuti konsekuensinya apa? Berarti dia harus taat dengan perintah Allah. Dia harus tinggalkan larangan Allah. Fa yakfur bima yu'badu min dunillah. Lalu selanjutnya dia harus kufur kepada selain Allah. Nah, jadi tidak cukup cuma hanya menyembah Allah saja. Dia harus kufur dengan yang disembah selain Allah. Dia harus kufur dengan, kalau ada orang menyembah matahari, dia harus kufur dengan matahari. Dia tidak mengatakan matahari itu Tuhan. Kalau ada orang menyembah kubur, dia harus kufur dengan kuburan. Itu makanya ketika dibacakan la ilaha illallah kepada Abu Jahal dan Abu Lahab, mereka langsung emosi. Mereka mengatakan, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri, marah mereka. Wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah kami akan tinggalkan sembahan-sembahan ini gara-gara tukang sihir atau tukang syair yang gila? Itu Muhammad SAW dia mengatakan apa? Ini tukang sihir atau syair, penyair. Apakah kami akan tinggalkan semua yang kita agungkan ini, yang mereka taruh di Ka'bah? Maka konsekuensinya kita harus tinggalkan semuanya. Bentuk-bentuk peribadatan kepada selain Allah, baik itu kepada Abdul Qadir Jailani, Imam Ifai, Sarkiri dan yang lain-lainnya, dalam bentuk-bentuk peribadatan yang kita arahkan kepada mereka harus kita tinggalkan semua. Semuanya hanya kepada Allah SWT. Berdoa hanya kepada Allah, sholat hanya kepada Allah, berpuasa hanya untuk Allah, menyembelih hanya untuk Allah, ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menghalalkan dan yang mengharamkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh di sini, fal munafiquna yaquluna la ilaha illallah bi alsinatihim. Sesungguhnya orang-orang munafik juga mengatakan la ilaha illallah dengan lisan-lisan mereka. Wa hum fi darkil asfali minan nar, dan mereka di keraknya neraka. Walam yanfa'uhum nutqa bi la ilaha illallah li'annahum la yaqiluna ma dalat alaihi qulubihim. Tidak bermanfaat bagi mereka la ilaha illallah karena mereka tidak meyakini dengan sesungguhnya di dalam hati mereka. Di Sahih Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah." Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan dia harus kufur dengan semua apa yang disembah selain Allah. Baru amanu wa lam yuwasabu ala Allah Ta'ala. Maka adalah haram harta mereka dan darah mereka, dan nanti perhitungan amal mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa'alaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam hurmatul mal wad dam ala amrayn. Dan Nabi sallallahu mengharamkan harta dan darah mereka, yaitu mereka menjadi muslim, dengan dua perkara. Yang pertama mengatakan la ilaha illallah, yang kedua harus kufur dengan apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih kita menyatakan misalnya gunung ini, Gunung Bromo misalnya, ini ada juru kuncinya, ada yang mengaturnya, ini sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia belum kufur kepada selain Allah. Ini masih dia menganggap ini masih pemeliharaan gunung ini ada selain Allah Subhanahu wa taala. Masih dia menganggap pantai ini masih ada penunggunya yang menguasai pantai selatan. Siapa namanya dia? Itu masih dia menyatakan bahwa ini ada penunggunya, ada penguasanya, penguasa pantai ini, ada penguasa gunung ini. Walaupun dia muslim, tidak ada manfaat karena dia belum kufur kepada selain Allah.
dia masih meyakini selain Allah ada yang menguasai. Kebayang tak? Kira-kira paham tak masalahnya? Dia masalahnya pelik sebenarnya kalau tidak dipelajari. Karena kayak sepertinya biasa-biasa saja. Itu makanya syirik ini sangat besar dosanya. Karena dia biasa-biasa saja, tidak ada nafsu di sini. Beda dengan zina. Zina memang kadang-kadang terpaksa, tidak bisa lagi. Ya apa? Zina terpaksa kadang-kadang, udah gak kuat. Itu makanya, ya, itu ada ampunnya. Salah satunya masih ada ampunnya, karena dia kuat, gak bisa lagi. Ada orang yang minum khamar karena udah gak bisa. Ada orang yang mabuk atau apa, narkoba karena udah sakau, udah gak bisa. Udah ditahan gak bisa, terpaksa. Tapi kalau syirik ini gak ada orang terpaksa syirik ini. Gak ada kita terpaksa harus yakin bahwasanya gunung ini ada penunggunya, gak ada. Gak harus kita yakin pantai ini ada pemiliknya, gak ada. Gak ada nafsu di dalam situ. Makanya kadang-kadang dia itu orang tergelincir, orang gak ngerti. Harus belajar. Kalau pengen benar-benar kita bersih dari syirik, salah satu jalannya harus belajar. Gak bisa belajar. Harus belajar. Gak bisa kita andalkan la ilaha illallah aja kita andalkan lalu kita belajar, gak bisa. Karena dia tipis. Harus belajar. Kata Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas, asyirku kami karena melihat sauda seperti semut hitam. Karena melihat sauda fi hajar sauda fi lailatul dhalma, seperti semut hitam di atas batu hitam di malam yang kelam. Jadi enggak sembarangan membedakan syirik dan tauhid itu tipis. Seperti semut hitam di atas batu hitam di malam yang kelam. Bagaimana? Aku benar-benar teliti kita lihat. Makanya ada doa Nabi SAW, salah satunya yang maksud diajarkan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau dari dosa syirik yang aku ketahui, dan aku minta ampun dari dosa syirik yang aku tidak ketahui. Jadi ada dosa syirik yang tidak ketahui. Maka kita harus banyak-banyak minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa syirik. Salah satu dosa syirik yang banyak kita lalai, salah satunya riya. Riya itu syirik. Sebagaimana kata para ulama, sekecil-kecilnya syirik itu lebih besar dari maksiat yang biasa. Maksiat itu banyak dosa-dosa besar, itu lebih kecil daripada dosa syirik kecil. Dosa syirik kecil itu lebih besar daripada maksiat. Karena kita itu sudah nyembah selain Allah. Kebayang? Misalnya kata Nabi SAW, Inna akhwafu ma akhafu alaikum syirkun asghar. Dalam hadis lain, akhwafu min Masih Dajjal. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan dari kalian, yang di antara hal-hal yang paling aku takutkan, dalam hadis lain, lebih aku takutkan daripada Dajjal. Apa itu ya Rasulullah, kata para sahabat? Riya, syirkun asghar, syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Riya. Yusalli rajul wa yuzayyinu salatahu lima yarahu an-nas. Seseorang laki-laki salat lalu dia bagus-baguskan salatnya untuk supaya dilihat orang. Ini tujuannya udah bukan kepada Allah tujuannya. Orang itu yang tahu, kita yang tahu. Ini hatinya kemana? Makanya ada dua orang sholat, bisa jadi gara-gara sholatnya yang satu masuk surga, yang satunya masuk neraka gara-gara sholat. Karena dia sudah bukan Allah tujuannya. Subhat yang ketiga yang terakhir,
Wa min syubhat allati yadulluna biha aidan da'wahum annahu la yaqa fi hadhihi ummah al-muhammadiyah syirkun. Mereka mengatakan tidak mungkin di dalam umat Islam ini, umat Muhammad ini ada lagi kesyirikan. Hum yaquluna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa anna hadha alladhi yumarisunahu 'inda al-adrihati min ibadati al-mauta wa du'a'uhum min dunillah la yusamma syirkan 'indahu. Mereka yaitu umat-umat Muhammad telah mengatakan la ilaha illallah dan mereka telah membiasakan diri dan mereka telah mengatakan Muhammad Rasulullah. Maka kebiasaan mereka yang mereka lakukan yang tidak ada diajarkan Allah dan Rasulnya dalam rangka peribadatan, contohnya misalnya pengagungan kuburan, mereka mengatakan ini bukan syirik. Kan kita menyembah Allah, ini cuma ritual aja, bukan syirik. Katanya kita nyembah Allah, sama seperti dukun-dukun pada hari ini. Dukun-dukun kan kita percaya ke Allah. Coba bawa katanya tukang sihir atau kiai-kiai yang pakai ajian-ajian mantra-mantra, pasti dia bilang kan kita mintanya ke Allah. Mintanya ke Allah tapi dengan cara syirik, melalui jin, melalui tawassul, melalui kuburan. Mereka dalilnya mereka minta ke Allah juga. Ya, mereka benar minta kepada Allah, tapi mereka minta juga kepada selain Allah. Sama saja syirik juga. Contoh yang gampang misalnya, salawatan yang ada di dalamnya permintaan pada Nabi SAW. Misalnya yang ramai di pernah saya omong dari sini, yang ramai di masjid-masjid kita, Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidah. Maqasid ini doa. Wahai ya Allah, dengan perantara Muhammad bin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balik maqasidah, sampaikanlah maksud kami, doa kami. Jadi menjadikan Nabi SAW perantara antara doanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW adalah tempat mereka berdoa juga, perantara doa. Ini masih Nabi SAW. Ada lagi doanya Abdul Qadir, minta ke Abdul Qadir. Ada lagi Syekh Rifai yang tarikat-tarikat itu. Kita minta kuburan. Kalau di tempat di Mahathir dulu ke Ampel, ramai orang ke Ampel. Di Ampel macam-macam dia minta. Ini syirik akbar, syirik besar. Misalnya Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidah. Ya Rabbi bil Mustafa, dengan perantara Mustafa Nabi SAW, sampaikanlah maksud kami, doa. Waghfir lana ma ma'a, ampunilah kami. Dia doa pada Nabi SAW minta ampun. Nah, ini bukan hal sepele, cuman orang nggak paham. Dia nggak biasa aja, kayak nggak paham. Masjid banyak saya dengan masjid. Saya sudah tanya kepada orang Arab, ahli bahasa, doktor S3. Saya tanya ini bahasa Arabnya apa? Saya tanya langsung, dia saya tanya, doktor, ini tawassul, itu jelas minta dari saya. Gak ada, karena saya nggak berani. Kalau saya dengar orang aja atau dengar ustaz dia bilang salah, saya langsung cari ahli bahasa. Tapi dia doktor S3 saya tanya, ini maksudnya tawassul atau bukan? Bahasa Arabnya. Di bahasanya orang bahasa bilang jelas ini, sudah mintanya kepada Nabi SAW. Kemana lagi? Rabbi bin Mustafa, dengan Muhammad SAW. Nah, ini tersebar banyak kadang-kadang sebelum aja baca ini dulu. Ini kesyirikan, walaupun dia nggak ada nafsu di situ. Gak ada kepentingan, cuma pengen memuji Nabi SAW. Memuji Nabi SAW banyak cara-caranya yang lain. Baca sholawat yang lain, Allahumma sholli ala Muhammad, bisa. Tapi kenapa orang masih biasa saja? Karena orang ilmu tidak tersebar kepada mereka. Mereka nggak ngerti. Yang ngerti bahasa Arab aja di kita, dari aja banyak yang ngerti bahasa Arab.
Jangankan orang awam, dai aja banyak yang ngerti bahasa Arab. Khutbah udah tahunan misalnya, tapi nggak ngerti bahasa Arab. Apalagi cuma ibu-ibu. Ini ibu-ibu yang banyak baca ini saya baca. Ibu-ibu kita bukan jadi ibu-ibu saya lihat baca. Semua orang punya mereka, nggak laku ini kita masih berdoa terus berdoa supaya laku di mereka yang nggak ngerti nggak tahu. Tapi lafaz-lafaz itu berbahaya. Mungkin sudah kita bahas ya sebelumnya lafaz-lafaz yang menjatuhkan kepada kesyirikan. Ada misalnya demi Allah demi Rasulullah. Ini banyak ya Pak. Demi Allah demi Rasulullah ini syirik, lafaz syirik. Enggak boleh kita bersumpah atas nama Nabi SAW itu enggak boleh. Sumpahnya boleh atas nama Allah. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak dalam hadis. Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah dia sungguh telah musyrik. Nanti orang nggak ngerti orang. Dikasih tahu marah lagi. Ini loh, dari dulu udah begini, nggak apa-apa. Dari kakek-kakek itu sudah begini. Ini lapas-lapas yang berbahaya yang menjatuhkan orang kepada kesyirikan. Jawaban Syekh dari ini yang mengatakan bahwasanya umat ini tidak akan jatuh kepada kesyirikan lagi. Jawaban Syekh di sini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu sayakunu fi hadhihi ummah musyabahatu bil yahud wan nasara fi ma hum alaihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan umat ini akan mirip dengan Yahudi, umat ini akan mirip dengan Nasrani akhirnya. Nabi SAW mengatakan akhir umat ini mirip dengan akhirnya Yahudi. Nah, Nabi SAW juga yang mengatakan akhir umat ini akan mirip dengan akhirnya Nasrani, orang Kristen. Bagaimana orang Yahudi? Qalatil Yahud Uzair ibn Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Mereka sudah berbuat kesyirikan kepada Allah. Hancur mereka. Qalatil Nasara Al-Masih ibn Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan Masih, yaitu Nabi Isa itu anaknya Allah. Dari kaum di afwahi itu perkataan mereka dari lisan-lisan mereka, bukan dari Allah. Yudhahiruna qawla alladziina kafaru min qabl. Mereka itu mengikuti perkataan-perkataan orang-orang kafir sebelum mereka. Umat ini akan begitu. Nabi SAW sendiri yang mengatakan. Nabi SAW sabda dalam sebuah hadis, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin. Kalian pasti akan mengikuti jalan-jalannya orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal. Hatta idza dakhala ila juhri tabbin lattaba'tumu. Sampai mereka masuk ke dalam lubangnya biawak Arab itu, mereka masuk ke dalam lubang itu, kalian juga akan ikut seperti mereka. Lalu Nabi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Faman, kata Nabi SAW, faman, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Kalian akan ikut seperti mereka nantinya. Dan kita lihat sudah banyak. Dulu cuma di Nasrani yang nyanyi-nyanyi di gereja mereka. Sekarang orang Islam sudah nyanyi-nyanyi. Ya lah. Di masjid sudah mulai pakai nyanyi-nyanyi ini nyanyi itu, pakai gendang, bahkan pakai gitar. Saya ketawa di masjid pembukaan apa, ada pengajian nyanyi kasidah, nyanyi apa dulu, bawa gitar, bawa ini apa namanya? Nasyid ya? Nyanyi-nyanyi dulu depan masjid. Ya Allah, ini sudah ngikutin mereka. Mulai ngikutin mereka. Gak ada ya Nabi Isa itu pakai piano dalam gereja dulu, dalam lapangan, pakai gitar, pakai drum apa. Gak ada Nabi Isa begitu. Rasulullah SAW juga bukan begitu. Nabi Muhammad SAW gak ada bawa gendang-gendang gitu, gak ada. Abu Bakar, kalau memang nyanyi-nyanyi itu dari perintah Islam itu Abu Bakar itu penyanyi paling hebat dulu. Umar itu ahli nasyid, ahli nyanyi-nyanyi. Kita diperintah sholat, puasa, zakat dan lain-lain. Yang perbuatan-perbuatan orang Yahudi dan Nasrani itu sedikit-sedikit umat ini akan mengikuti. Maka kita hati-hati, jangan kita ikuti. Nabi SAW yang mengatakan
Adapun umat Yahudi telah jatuh kepada kesyirikan dan umat Nasrani telah jatuh kepada kesyirikan, umat ini juga akan jatuh kepada kesyirikan. Kita mau berjadikan pada Allah jangan sampai kita jatuh kepada kesyirikan. Kata Nabi SAW, annaha la taqumu as-sa'a, tidak akan ditegakkan hari kiamat hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin, sampai umat-umatku yang hidup mengikuti orang-orang musyrik. Hatta tu'badu fi'atun min ummatil awthan, sampai sebagian umatku akan menyembah berhala. Waqad hadatha hadhihi ummah min asy-syirki wal mabadi haddaha wal nihal wal dhalah ma kharaja min katsir min an-nas an dinil Islam wa yaquluna la ilaha illallah. Kata Syekh, telah banyak sebagaimana kata Nabi SAW tersebut orang-orang yang jatuh kepada kesesatan dan banyak di antara mereka keluar dari Islam padahal mereka mengatakan la ilaha illallah. Ini ada syubhat terakhir sampai jam berapa kita? Enggak bisa ya? Hah? Sampai jam 6 aja. Jam 6. Jam 6. Mungkin sedikit ini, mungkin 2 menit atau 3 menit. Ada syubhat terakhir ini ketinggalan. Sebagian mereka mengatakan la nuridu minal awliya wa shalihin qada'ul hajah. Kami tidak minta kepada wali-wali, kami tidak minta kepada orang saleh. Kami mintanya kepada Allah. Walakin nuridu minhu syafa'ah. Tapi kami itu minta syafaat saja supaya mereka kasih kita syafaat. Lana indallah li'annahum ahlus shalah, karena mereka orang baik. Wa makana mereka orang mempunyai kedudukan. Wa nahnu nuridu bijahihim wa syafa'atihim. Kami ingin mengikuti mereka karena kedudukan mereka dan karena syafaat yang ada pada mereka. Al-jawab, kata Syekh, anna hadha huwa 'ainu ma qalahu al-musyrikun. Ini adalah perkataan musyrik langsung, bukan perkataan antum. Ini dari musyrik mengatakan ini dari zaman dahulu. Kata Syekh, Allah berfirman, Muqad kaffarahum Allah telah mengkafirkan mereka, wasannahum musyrikin, dan Allah telah mengatakan mereka adalah orang-orang musyrik. Sebagaimana firman Allah, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak mendapatkan manfaat mereka daripadanya, dan mereka tidak mendapatkan mudarat juga daripada mereka. Tidak bermanfaat dan tidak mudarat kesyirikan tersebut. Wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'inda Allah, dan mereka mengatakan serikat-serikat tersebut adalah syafaat-syafaat mereka di sisi Allah nanti. Mereka akan membela di hadapan Allah. Jadi orang-orang musyrik dahulu sudah begini. Orang-orang Islam juga mengatakan wali-walinya akan membela kita di hadapan Allah. Wali-walinya akan membela kita di hadapan Allah nanti, memberikan kita syafaat. Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Allah yang punya syafaat semuanya. Kenapa enggak minta kepada Allah? Kenapa harus minta ke wali-wali? Kenapa harus minta ke orang-orang saleh? Dan orang-orang saleh atau wali-wali tersebut akan berlepas diri pada hari kiamat. Hari kiamat mereka enggak mau ikut. Kami enggak ikut itu. Kalian yang membuat kesyirikan buat kami. Seperti Syekh Abdul Qadir itu, ada kitabnya di kampus saya di Libya dulu. Bagus kitabnya. Al-Sunnah Syekh Abdul Qadir itu. Tapi kok bingungnya sekarang kok disebar orang. Orang minta syafaat, minta tawassul ke Abdul Qadir Jailani. Dan tidak akan bermanfaat syafaat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi yang diizinkan Allah saja. Dan kita belum tahu benar tidak Abdul Qadir masuk neraka, masuk surga. Kalau masuk neraka gimana? Benarkah Imam Rifai itu masuk surga? Kalau masuk neraka gimana? Kita kan tidak pasti. Iya, kalau masuk surga. Kalau dia masuk neraka gimana? Dia tidak bisa selamat bagi kita. Ya enggak? Kita nggak tahu mereka masuk surga atau tidak. Allah mengatakan, wa kam min malakin fis samawati wa la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit dan di bumi tidak bermanfaat sedikit pun syafaat mereka di hadapan Allah kecuali yang sudah diizinkan Allah. Di mana kita tahunya?
Syekh Abdul Qadir itu dapat izin syafaat. Di mana kita tahunya? Enggak ada kita tahu. Ada wali ini, wali itu, kiai ini, kiai itu. Di mana kita tahunya dia masuk surga? Masuk neraka di mana? Ada Habib segala macam bilang, iya keturunan Nabi SAW masuk neraka semua, emang keturunan Nabi SAW masuk neraka semua. Apa keluarga Nabi SAW pasti masuk surga semua? Abu Jahal, Abu Lahab masuk neraka. Paling bawah dari neraka. Abu Jahal itu pamannya Nabi SAW, Abu Lahab pamannya. Sallallahu alaihi wasallam. Al-khamis yang terakhir, wasyuha ula annahum yaquluna inna awliya shalihin lahum makana 'inda Allah wa nahnu nas'alullah bijahi wa makanihi. Orang-orang saleh dan orang-orang wali-wali tersebut mereka mempunyai kedudukan di sisi Allah, maka kami minta kepada mereka supaya membela di hadapan Allah. Wal jawab annal mu'minina kulluhum awliya Allah. Sesungguhnya semua orang beriman itu wali Allah. Enggak bisa kita pastikan ini wali, di mana kita tahu dia wali. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian lihat orang terbang di atas langit, lalu dia berjalan di atas air, jangan kalian pastikan dia wali Allah. Sampai kalian lihat amalannya sesuai sunnah atau tidak. Nah, ini penting juga, karena orang kita ini banyak percaya wali-wali. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian lihat orang terbang di atas angin itu, lalu dia berjalan di atas air, jangan kalian bilang dia wali Allah. Jangan bilang dulu, bisa jadi dia wali setan. Karena wali setan juga begitu, ditolong sama setan, dibantu sama setan. Seperti tukang sihir itu kan terbang-terbang segala macam, kan dibantu setan. Ada jinnya, ada setannya. Sampai kalian lihat amalannya sesuai sunnah atau tidak, kata Imam Syafi'i. Kalau sesuai sunnah, berarti dia wali Allah. Dan wali Allah itu tidak identik dengan karamah dan terbang-terbang itu tidak. Umar wali Allah. Mana yang lebih wali? Abu Bakar atau Imam Abu Qadir? Nah, saya tanya pertanyaan lagi ulang. Mana yang lebih wali? Abu Bakar atau Abu Qadir? Ya. Abu Bakar orang pertama yang terbaik setelah Nabi SAW. Enggak terbang saya lihat. Enggak ada terbang. Enggak ada Abu Bakar terbang. Enggak ada Abu Bakar jalan di air biasa ya. Luka-luka gitu. Uthman mati dibunuh orang Uthman. Radhiyallahu anhu. Ali bunuh orang begitu terbangan. Orang kita masya Allah masih air putih aja sembuh langsung wali Allah ya, wali Allah. Atau dibaca mantra-mantranya bisa jadi mantra-mantra ini syirik, kita nggak tahu. Langsung dianggap wali Allah. Maka anak jawab, kata Syekh menjawab, anak mu'minin kulluhum awliya Allah. Sesungguhnya orang-orang beriman semuanya wali Allah. Walakinil jazmi li syakhsin mu'ayyan annahu waliyullah yahtaju ila dalil min kitab wa sunnah. Adapun mengatakan salah satu dari orang mukmin dia wali dan yang lain tidak, dia sendiri yang wali, yang lain tidak, itu butuh dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Mana ada dalilnya? Kalau kita kan katakan nih bapak nih, bapak ini wali, bapaknya wali, yang lain tidak wali, yang ini wali. Mana dalilnya Al-Quran dan Sunnah? Benar tidak dia wali? Sementara Allah berfirman, Inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan dari mereka dan mereka tidak bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu. Orang-orang beriman itu wali-wali Allah. Semua orang beriman itu wali sebenarnya, wali Allah. Wa kanu yattaqun, dan orang-orang bertakwa. Tapi derajatnya berbeda-beda tergantung keimanan mereka. Jadi yang terbang-terbang itu belum tentu wali Allah, bisa jadi wali syaitan yang bisa macam-macam ilmu, kebalan, sihir, segala macam. Ada sebagian ngaku, ada yang ngaku keturunan Nabi, ada yang ngaku wali segala macam, wacok-wacok tangannya. Nah, hebat daripada Nabi SAW. Nabi SAW patah giginya kena ini. Pas patah gigi. Datang-datang ke medan perang pakai topi besi, pakai baju besi. Takut luka. Takut luka itu Nabi takut luka. Oh dia nggak tahu. Semua luka lehernya.
Mana tahu itu juga tipuan, kadang-kadang tak tajam itu. Karena di YouTube kan, tajam tipuan. Pengen menipu hamba-hamba Allah yang pengen menampilkan bahwasanya dia wali. Kalau memang kiai-kiai yang misalnya dia menampakkan bahwasanya dia punya ilmu, kesaktian segala macam, kalau memang hebat, itu gak mungkin Belanda 350 tahun di sini. Masa Belanda 350 tahun di Yemen aja sama mereka? Gak mungkin. Jadi wali Allah itu orang-orang yang beriman. Inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu. Orang-orang yang beriman, yang wali-wali Allah itu. Wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa. Maka karamah yang terbesar kata para ulama, akbarul karamati al-istiqamah. Sebesar-besar karamah yang diberikan Allah kepada seseorang atau kepada walinya yaitu istiqamah. Kalau dia istiqamah berarti dia sedang dalam karamah Allah SWT, dalam menjalankan Allah. Istiqamah dia menjalankan sunnah, istiqamah dia dalam menjalankan ibadah, istiqamah dia menjauhkan dari hal-hal yang haram. Nah ini baru karamah terbesar. Karamah yang paling besar kata para ulama adalah istiqamah. Semoga Allah SWT berikan petunjuk kepada kita semuanya. Semoga Allah selalu menjadikan kita di atas tauhid kepada Allah SWT, beribadah hanya kepada Allah SWT. Semoga Allah lindungi kita dari kesyirikan, dan Allah jauhkan kita dari kesyirikan, dan semoga Allah tambahkan ilmu kita, dan Allah berikan kita pemahaman yang benar terhadap agama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ada kita tahu satu aja boleh, satu. Kalau ada pertanyaan satu sebelum kita tutup, ya silakan. Ustaz, apakah boleh kita meminta doa pada orang soleh? Doa kepada orang soleh ada dua. Yang pertama syirik, yang kedua boleh, tapi tidak diperintahkan. Yang pertama syirik itu ketika orang tersebut dia berada di tempat lain. Ini syirik. Misalnya bapak siapa? Namanya Pak? Hari. Hah? Hari. Bapak Heri, misalnya orang soleh berada di Ka'bah sekarang di Mekah. Lalu saya di sini saya berdoa, Bapak Heri doakan saya kepada Allah. Ini kan bapak tidak dengar, lagi di Mekah. Ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Itulah jatuh kepada membuat sebab yang tidak dijadikan Allah itu sebab. Jadi sebab itu ada dua. Sebab syar'i namanya. Ini butuh penjelasan sedikit. Sebab syar'i ada sebab kauni. Sebab syar'i ini misalnya kita sakit, kita baca Al-Fatihah dan tahu sembuh. Ini sebab syar'i. Atau kita minum ini baca Al-Fatihah kita minum. Ini kan ada sunnahnya. Sembuh gitu. Kita berdoa, ya Allah sembuhkan ya Allah. Sembuh. Ini sebab syar'i. Ada lagi sebab kauni. Nah, kita makan model. Ini sebab kauni. Sembuh. Ini boleh. Nah, tapi boleh nggak kita misalnya kita pakai cincin, sembuh dia. Ini nggak boleh, karena ini sebab yang tidak diizinkan oleh Allah. Sebab yang diizinkan cuma dua, sebab syar'i satu, sebab kauni. Sebab kauni kenapa minum model ini sembuh? Karena ini sudah penelitian, sudah ilmiah. Tapi kalau pakai cincin ini nggak ada penelitiannya, dan tidak ada di dalam Al-Quran juga. Sebab syar'i tidak, sebab kauni tidak. Apa balik lagi ke bapak tadi? Ini bukan sebab bapak bisa menjawab mengabulkan permintaan saya. Karena ini bapak di Mekah, saya di sini. Tidak ada hubungan sebab akibatnya bapak bisa mengabulkan doa saya. Bapak jauh mengabulkan permintaan saya. Maka ini bisa jatuh kepada kesyirikan karena telah mendatangkan sebab baru. Ada sebagian kelompok yang begitu, dia lihat foto sehingga aja, nanti dia niatkan sehingga di tempat lain. Nanti dia niatkan apa yang dia niatkan, dia lihat foto sehingga berdoa. Ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Yang kita bahas kesyirikan dulu. Yang kedua, yang diminta tersebut sudah meninggal. Nah, tidak boleh juga. Kita pergi ke makam bapak kita, Pak, tolong doakan saya, Pak, saya punya menikah. Pak, tolong doakan saya, Pak, saya punya tambah rezeki. Itu nggak boleh. Salah satunya contohnya minta doa kepada yang sudah meninggal tadi, untuk Qadir Jailani,
Imam Tifai, Imam Syafi'i, ya Imam Sunan Ampel, kan mereka datang ke sana minta doa ya. Mereka pasti ada sesuatu yang mereka datang ke situ. Kenapa harus ke sana? Udah banyak tempat lain. Karena mereka menyangka orang di situ orang soleh terkabul doanya kalau di situ, ya kan? Nah, jadi mereka pergi ke situ jauh-jauh dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Jawa juga banyak datang ke situ. Ada terminal di Suara itu terminal, namanya apa? Wisata religi. Mereka bukan wisata saja, datang di situ minta doa. Nanti pulang-pulang dia bilang doanya terkabul kalau di situ. Minta doa kepada kuburannya. Biasanya dicatat kuburan salah satu, dicatat kuburannya, pegang sampai pagi nanti dulu di situ. Maka ini syirik juga, karena meminta kepada orang mati, minta doa kepada orang mati. Sampai kepada Nabi SAW aja tidak boleh. Kita karena Nabi SAW seperti tadi sudah di kuburan, tidak bisa lagi. Nah, ada pun yang kedua yang dibolehkan, contohnya misalnya para sahabat ketika datang kekeringan, tidak ada hujan, lalu para sahabat datang kepada Abbas Ibnu Abdul Muttalib, pamannya Nabi SAW. Kata mereka, ya Abbas, dahulu kami ketika Nabi kami hidup, kami minta kepada Nabi kami diturunkan Allah hujan, maka turun. Sekarang kami minta kepada paman Nabi kami. Coba kamu minta kepada Allah hujan. Kata Abbas, kalian minta pun kepada Allah, istighfar semuanya, istighfar, ampun kepada Allah. Hujan ini tidak turun karena dosa kalian. Tahu pada istighfar. Lalu Abbas katakan doa turun hujan. Nah, ini boleh. Kalaulah boleh doa kepada orang mati, berarti para sahabat pergi ke kuburan Nabi dekat di rumah Aisyah sampai ke masjid. Dahulu. Kalaulah boleh minta ke orang mati, Nabi SAW lebih mulia daripada sunan-sunannya. Mana yang lebih mulia? Kuburan-kuburan yang sempat haram atau Nabi SAW kuburan yang lebih mulia? Tentu kuburan Nabi SAW. Sampai di samping masjid di rumah Aisyah, tinggal lewat samping masjid ini aja kuburan Nabi SAW. Tentu para sahabat minta ke kuburan itu kalau seandainya itu dibolehkan. Tapi para sahabat pergi ke rumahnya Abbas Ibnu Abdul Muttalib, minta didoakan supaya hujan. Akhirnya berdoa, Abbas turun hujan. Nah, ini harus kita ikuti sunnahnya para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin, kata Nabi sallallahu, hendaklah kalian berada selalu di atas sunnahku dan sunnah-sunnahnya khulafa, para penerus khulafa yaitu sahabat khulafa rasyidin dan mahdiyin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini di zaman mereka. Maka kalau kita minta doa kepada orang, hendaklah yang pertama orang itu hidup. Pertama dia hidup syaratnya, jangan mati, udah hidup. Yang kedua qadir, mampu. Kalau bapak misalnya di Mekah, saya di sini berarti bapak nggak mampu, karena nggak dengar, kecuali pakai handphone begini ya. Tapi kalau dilihat fotonya lalu kita niatkan segala macam ini nggak boleh, karena ghairu qadir. Maka niatnya kewajibannya yang pertama hayy, hidup. Yang kedua qadir, mampu untuk berdoa. Adapun minta-minta doa terus, maka ini sebaiknya jangan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, amma yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahun ma'allah. Siapakah yang lebih cepat menjawab doa orang yang sedang sempit? Jadi orang yang sedang sempit itu doanya itu cepat terkabul. Jadi kalau kita lagi sempit, nah ini kesempatan berdoa. Jangan kita suruh orang lain. Kadang-kadang panggil Ustaz, panggil, kasih makan, kasih minum. Ustaznya enak aja udah minum, doa ya. Karena dia nggak sempit, santai aja. Itu makanya tidak terkabul. Yang bagus, doanya orang yang lagi sempit ini, lagi susah dia nih. Wah, habis beras di rumahnya. Seperti para sahabat, habis garam aja di rumahnya. Langsung doa, ya Allah, garam saya habis. Nah, ini doa yang cepat terkabul. Doa yang paling dekat kepada Allah. Amma yujibul mutar, siapa yang paling cepat menjawab orang yang lagi sempit. Wa yakshifu, dan dia akan cabut kesulitan-kesulitan dari mereka. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, akan meninggikan kalian menjadi pemimpin-pemimpin di bumi ini. Ilahun Allah, adakah Tuhan yang pantas berdoa selain Allah Subhanahu wa taala? Makanya orang yang lagi sempit langsung minta. Umar bin Khattab putus sendalnya langsung doa, ya Allah, sendal saya putus.
Nggak panggil ustaz dulu, panggil kiai, kasih minum, kasih makan, nanti kasih amplop, kasih apa namanya, bingkisan segala macam sekali. Orang yang lagi kesulitan itu waktu-waktu yang sangat waktu keemasan, waktu sangat berharga ketika dia benar-benar dekat kepada Allah SWT. Apa lagi sempit dia berdoa, ya Allah, minta, ya Allah, tambah rezeki saya ya Allah. Ini corona nih, ya Allah. Minta apa? Corona atau apa lagi dan sulit misalnya kan ada apa? Tidak langsung. Itu waktu-waktu yang Allah sengaja jadikan waktu itu tempat dekat berdoa. Jadi dunia ini gini-gini aja sebenarnya. Tapi kenapa ada orang sempit? Bisa jadi waktu itu Allah ingin dia lebih dekat kepada Allah. Maka ketika dia lagi sempit itu, kita berprasangka baik kepada Allah. Allah ingin kita makin dekat kepada Allah. Langsung doa, ya Allah, mudahkan saya. Bila itu bidaya, sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Kita mohon ampun kepada Allah kalau ada kesalahan. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.